Hai kalian yang lagi nonton video ini. Aku doain kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film, family fantasy, dan juga merupakan film petualangan yang berjudul Inkheart. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan unik, di mana ketika dia membaca sebuah buku, maka situasi yang berada di dalam buku tersebut akan menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, tokoh yang berada di dalam buku itu juga akan muncul di dunia nyata. Namun bahaya menghampiri ketika dia tidak menyadari kemampuannya yang mampu mengeluarkan tokoh-tokoh jahat dalam sebuah buku. Lalu bagaimanakah dia akan menghadapi tokoh-tokoh jahat yang ternyata sudah berada di dunia nyata? Dan bagaimanakah dia akan menyelamatkan istrinya yang masuk ke dalam buku yang pernah dia baca? Penasaran dengan ceritanya? Simak video ini sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh-tokoh utama kita yang bernama Mortimer dan istrinya yang bernama Ressa. Mereka adalah keluarga bahagia yang memiliki seorang bayi yang bernama Maggie. Nama panggilan pria ini adalah Mo ya. Pada saat itu Mo belum menyadari tentang kemampuannya yang mampu membuat apa yang ada di dalam buku menjadi kenyataan. Lalu scene berpindah kepada 12 tahun kemudian, di mana pada saat ini Mo hanya tinggal bersama dengan putrinya. Jadi diceritakanlah di sini kalau dengan kemampuan Mo dulu, dia sudah membaca sebuah buku yang menyebabkan istrinya masuk ke dalam buku yang ia ceritakan. Buku itu sempat hilang dan saat ini dia berusaha untuk mencari salinan buku tersebut di sebuah toko antik. Ya, buku itu berjudul Inkheart. Jadi ceritanya gini ya, ketika dia membaca sebuah buku, maka tokoh yang berada di dalam buku tersebut akan keluar. Namun ketika ada tokoh yang keluar dari dalam sebuah buku, harus ada penggantinya, seseorang dari dunia nyata yang masuk ke dalam buku tersebut. Kalian lihat binatang yang berada di dalam buku ini ada di dunia nyata, begitupun dengan majikannya. Pria ini bernama Dustfinger. Dia adalah seorang ahli akrobatik bermain api. Mo dengan kemampuannya juga diberi nama Silver Tongue yang berarti lidah perak. Mo terkejut karena dia kembali bertemu dengan Dustfinger. Mereka memang sempat berbicara ketika Dustfinger menyuruh Mo untuk mengembalikannya kembali ke dalam buku. Mo tidak bisa melakukan hal tersebut karena dia takut jika dia membaca buku lagi maka akan terjadi hal-hal mengerikan yang lainnya. Dia lalu berusaha kabur membawa putrinya pergi ke tempat yang lain. Maggie pun tentunya dibuat bertanya-tanya buku apa yang dicari oleh ayahnya, lalu siapa pria tadi yang mencarinya? Mengapa pria tersebut memanggil kamu Silver Tongue atau si lidah perak? Maggie juga menanyakan di mana ibunya dan apa kaitan ibunya dengan buku yang dicari oleh ayahnya tersebut. Mo membawa Maggie bertemu dengan bibinya yang bernama Eleanor. Jadi Eleanor ini tahunya ibunya Maggie pergi kabur ya, bukan pergi masuk ke dalam sebuah buku. Tetapi Mo masih yakin kalau dia bisa menyelamatkan istrinya dan dia yakin kalau istrinya berada di dalam buku yang sudah ia temukan tadi. Sore menjelang malam, Maggie berusaha untuk menghilangkan rasa bosannya. Dia pergi ke sebuah kamar, sepertinya itu adalah perpustakaan pribadi dari bibinya. Namun setelah membaca buku tersebut, Maggie merasakan ada hal-hal yang berbeda di sekitarnya. Dustfinger bersama hewan peliharaannya yang tadi siang bertemu dengan ayahnya Maggie. Ketika mau melihat buku yang ia temukan tadi yang berjudul Inkheart ini, tiba-tiba Dustfinger datang masuk menemuinya. Dustfinger mengatakan kalau dia tidak ada pilihan lain karena dari awal Mo tidak ingin membantunya untuk kembali ke dalam buku. Alhasil dia meminta bantuan kepada tokoh jahat yang pernah keluar dari buku. Mo yang merasa curiga lalu mencari di mana keberadaan putrinya. Ternyata memang sudah banyak tokoh jahat yang keluar dari buku yang sepertinya ingin menyandra putrinya. Yang kalian lihat di sini adalah bandit-bandit ya, belum lagi bosnya. Mereka semua adalah orang suruhan dari seorang bos yang bernama Capricorn. Kita akan bertemu dengan Capricorn nanti ya. Mereka menjadikan Maggie sebagai sandera agar Mo mau membacakan buku yang mereka inginkan. Dustfinger juga sebenarnya tidaklah jahat ya, dia malah menghentikan para bandit-bandit tersebut agar tidak menyakiti Mo dan Maggie. Para bandit tersebut membakar buku-buku bibi Eleanor. Dia menyelamatkan sebuah buku untuk Maggie, namun sepertinya Maggie tidak begitu mempedulikannya. Ayahnya sempat pingsan, namun akhirnya dia sadar dan menyadari kalau mereka sudah berada di dalam perjalanan menuju sebuah kastil miliknya Capricorn. Kalian bakal nemuin hal-hal unik di sini karena para bandit-bandit ini terlihat begitu aneh ya. Banyak terdapat coretan di wajah-wajah mereka. Mereka juga menemukan hewan-hewan mitologi seperti unicorn dan monyet terbang.
Mereka bertiga, Maggie, Mo, dan Bibi Eleanor ditahan bersama dengan hewan-hewan aneh tersebut. Bibi Eleanor sempat menanyakan dari mana asalnya hewan-hewan dan makhluk-makhluk aneh ini. Mo menjelaskan bahwa mereka semua adalah makhluk-makhluk yang keluar dari sebuah buku. Nah, disinilah ayahnya akhirnya membongkar semuanya tentang kemampuannya yang mampu membuat apa yang berada di dalam buku menjadi nyata. Di waktu Maggie masih kecil dulu, ayahnya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Inkheart, dan seseorang pertama yang keluar dari buku tersebut adalah Capricorn. Dia adalah seorang bandit yang jahat. Yang kedua adalah Basta, kaki tangannya, lalu berikutnya adalah Dustfinger, yang merupakan seorang ahli api dengan kekuatan sihir. Dustfinger lah yang sudah menyelamatkan Mo dan Maggie pada malam itu, namun lain ceritanya dengan Resa, istrinya Mo yang ternyata masuk ke dalam buku. Jadi karena itulah ayahnya selama ini sudah berusaha kembali mencari buku Inkheart tersebut. Namun Maggie sempat mempertanyakan bagaimana mungkin ibunya akan bertahan hidup di dalam buku tersebut dengan adanya monster-monster aneh seperti yang sudah mereka lihat. Mereka bertiga lalu digiring bertemu dengan Capricorn, ternyata dia sekarang sudah botak loh. Capricorn mengatakan kalau dia sekarang sudah bahagia dengan hidupnya di dunia nyata, dia juga sudah memiliki kastil seperti sekarang ini. Dia lalu memperkenalkan seseorang yang memiliki kemampuan sama dengan Mo, dia bernama Darius. Namun kelemahannya Darius ini, dia adalah seorang pria yang gagap, sehingga apa yang dia baca tidak akan keluar dengan sempurna dari dalam buku. Ya seperti yang kalian lihat, mereka yang keluar dari dalam buku terdapat coretan di wajahnya termasuk Rapunzel ini. Capricorn lalu menggunakan Maggie, putrinya Mo, bahwa dia akan menyakiti Maggie jika Mo tidak melakukan apa yang dia inginkan. Capricorn menginginkan kemampuan Mo dalam membaca buku dan membuatnya menjadi kenyataan. Buku itu berkaitan dengan padang pasir dan harta karun, lalu tiba-tiba suasana di ruangan tersebut dipenuhi pasir, juga turunnya koin-koin seperti layaknya harta karun. Tidak hanya itu, ada juga satu orang yang masuk ke dunia nyata dari dalam buku. Jika ada satu orang yang keluar dari dalam buku, maka ada penggantinya satu orang dari dunia nyata yang masuk ke dalam buku. Dia adalah anak buahnya Capricorn ya. Dustfinger yang sudah menjalankan tugasnya membawa Mo untuk bertemu dengan Capricorn, dia menginginkan agar dirinya dikembalikan ke dalam buku. Namun Capricorn melanggar janjinya tersebut beralasan karena dia tidak ingin kembali ke dalam buku. Ya mereka ini berasal dari buku yang sama ya. Karena katanya jika dia masuk ke dalam buku, dia tidak akan memiliki kehidupan sebaik di mana dia berada di dunia nyata sekarang ini. Capricorn pun malah melemparkan buku Inkheart tersebut ke dalam perapian. Lalu scene berpindah kepada seorang pelayan yang sedang membersihkan sebuah ruangan. Dia adalah temannya Dustfinger. Dia membantu mengobati tangan Dustfinger yang sedang terluka. Dan tahukah kalian kalau dia itu adalah Resa, istrinya Mo? Resa yang dulunya sempat masuk ke dalam buku Inkheart, dia sudah keluar dari buku tersebut. Dan karena dia dibacakan oleh seorang Darius yang gagap, dia juga keluar dalam bentuk yang tidak sempurna. Resa keluar dari dalam buku tersebut dalam keadaan yang penuh coretan. Ditambah lagi dia juga menjadi seorang yang bisu. Lalu ini adalah tokoh lainnya yang keluar dari buku Harta Karun tadi yang dibaca oleh Mo. Dia bernama Farid. Dustfinger yang sepertinya dia kelelahan, dia sempat tertidur lalu dia malah memimpikan istrinya yang berada di dalam buku. Pagi harinya, Resa yang sudah mengobati Mo kembali, dia memperlihatkan sebuah gambar. Dustfinger yang terkejut, dia menanyakan apakah ini suamimu? Apakah ini anakmu? Nah, saat itulah Dustfinger menyadari kalau ketika dia keluar dari dalam buku, yang masuk ke dalam buku itu adalah Resa ini. Namun, lalu buku tersebut dibacakan oleh Darius yang gagap, akhirnya Resa pun keluar dalam keadaan yang bisu. Resa sempat menanyakan tentang keluarganya kepada Dustfinger, namun ketika dia mengajarnya, dia tidak bisa keluar karena kakinya dirantai. Dustfinger menyuruh peliharaannya yang bernama Gwyn ini untuk mengambil sebuah kunci yang sepertinya itu disimpan oleh wanita tua yang terlihat seperti seorang penyihir. Kunci itu pun berhasil ia dapatkan dan diberikan kepada Resa untuk membuka rantai yang berada di kakinya. Dustfinger yang mencari keberadaan di mana Mo, putrinya, dan Bibi Eleanor ditahan, dia pun menawarkan kepada Mo bahwa dia bisa mencari istrinya Resa, tapi dengan syarat bahwa dia juga harus dikembalikan ke dalam buku. Namun sebelum hal itu dilakukan, mereka harus mencari cara untuk kabur, yaitu dengan cara membaca sebuah buku yang di dalamnya terdapat kejadian angin topan badai. Mo yang menyetujuinya lalu membaca buku tersebut, lalu berangsur-angsur terjadi angin badai, sehingga itu mengalihkan perhatian para bandit-bandit yang berada di sana dan mereka pun berhasil kabur.
Namun Resa yang berhasil membuka rantai di kakinya, ketika dia kabur dia dihadapkan dalam situasi yang berbahaya. Mo, Maggie, dan yang lainnya sempat menghadapi situasi yang sulit. Resa yang terjebak di suatu tempat, dia melihat keberadaan suami dan putrinya. Namun apalah daya, dia yang bisu tidak bisa berteriak untuk menghentikan mereka semua. Dustfinger pun sempat terjatuh dan melihat keberadaannya Resa, namun dia tidak menyelamatkan Resa. Dia pun malah pergi bersama Mo dan yang lainnya. Mereka memang sempat ketahuan ketika berlari, namun akhirnya pun mereka berhasil kabur. Buku Inkheart sebelumnya sudah dibakar oleh Capricorn dan mereka akan mencari salinan buku lainnya. Namun karena itu adalah hal yang sulit, mereka memutuskan untuk bertemu dengan penulisnya langsung. Bibi Elinor sepertinya tidak ingin dibuat sulit dalam membantu mereka, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sedangkan Mo yang sudah diberitahukan oleh Bibi Elinor di mana keberadaan pria penulis buku Inkheart tersebut, mereka pun berdua, Mo dan putrinya, pergi menemui pria itu. Bapak tua ini seorang penulis buku Inkheart bernama Fenoglio. Sepertinya dia tidak begitu mempercayai semua ceritanya Mo dan Maggie, yang menceritakan bahwa tokoh-tokoh yang berada di dalam buku ciptaannya sudah keluar dari dalam buku tersebut. Sedangkan Dustfinger yang berada di sana, dia melihat atraksi dari badut dan para ahli sulap api. Fenoglio, seorang penulis yang ditemui oleh Mo tadi, dia pun dibawa untuk menemui ciptaannya. Fenoglio pun merasa takjub karena Dustfinger yang dia tuliskan di dalam bukunya benar-benar seperti apa yang dia bayangkan. Namun Dustfinger sepertinya sedikit takut bertemu dengan Fenoglio, si penulisnya. Dustfinger memang akhirnya mati dibunuh oleh anak buahnya Capricorn karena dia berusaha untuk menyelamatkan peliharaannya yang bernama Gwyn ini. Dia pun menanyakan di mana keberadaan buku salinan Inkheart karena dia ingin kembali bertemu dengan keluarganya. Fenoglio mengatakan kalau buku itu sudah lama tidak dicetak kembali. Cetakan pertama juga sudah hilang, ditambah lagi dulu juga terjadi kebakaran. Salinannya juga dulu sempat dicuri, namun akhirnya Fenoglio menemukan naskah asli. Dan Fenoglio pun kembali teringat dengan karangan lamanya dulu, yaitu Peri Air dan Kastil Umbra. Benar-benar seperti dunia fantasi ya, di mana di dalamnya juga terdapat Dustfinger dan ada Capricorn bersama anak buahnya. Setelah menemukan naskah tersebut, Dustfinger mengatakan kepada Mo bahwa ia ingin segera kembali ke dalam buku. Terkuaklah di sini, akhirnya Dustfinger berkata jujur bahwa sebenarnya Resa sudah keluar dari buku Inkheart. Resa sebenarnya berada di kastil, namun dia tidak memberitahukan kepada Mo, dikarenakan jika Mo sudah mengetahui istrinya keluar dari dalam buku itu, berkemungkinan Mo tidak akan mau lagi membaca buku itu untuk mengembalikan Dustfinger ke dalam buku tersebut. Maggie dan Mo tentunya marah kepada Dustfinger yang diam-diam saja dan tidak mengatakan kalau Resa sebenarnya sudah keluar dari buku itu. Namun Dustfinger mengatakan kalau dia juga ingin kembali bertemu dengan keluarganya kembali ke dalam buku. Mo meninggalkan Maggie di sini dititipkan bersama Fenoglio, sedangkan dia bersama Dustfinger akan kembali ke kastilnya Capricorn untuk mencari Resa. Sementara itu di sisinya Bibi Elinor, dia merasa menyesal dan berniat untuk kembali untuk membantu Maggie dan ayahnya. Ternyata tahukah kalian kalau sebenarnya Maggie juga memiliki kemampuan seperti ayahnya, yaitu mengeluarkan makhluk dan hal lainnya yang berada di dalam sebuah buku cerita. Pintu kamar Maggie pun diketuk, ternyata itu adalah Fenoglio yang membawa para bandit suruhannya Capricorn. Fenoglio sepertinya merasa terpesona dan tidak percaya ya kalau dia bertemu dengan karakter yang ia tulis di dalam bukunya. Dia menanyakan di mana keberadaan ayahnya Maggie. Namun ketahuanlah di sini kalau Maggie juga memiliki kemampuan seperti ayahnya. Dia juga adalah seorang berlidah perak. Di dalam perjalanan, Dustfinger sempat mengatakan kepada Mo kalau Resa dalam keadaan baik-baik saja. Diam-diam, Farid yang berasal dari buku cerita Harta Karun Padang Pasir, ternyata dia bersembunyi di dalam bagasi mobil. Mereka bertiga lalu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kastilnya Capricorn. Bibi Elinor yang mencari keberadaannya Maggie di rumahnya Fenoglio, dia menyadari kalau Maggie mungkin sudah dibawa oleh anak buahnya Capricorn. Scene pun berpindah kepada Mo, Dustfinger, dan Farid yang sedang berusaha untuk naik. Mo yang pergi mencari di mana keberadaannya Resa, dia pun pergi menuju kamarnya Resa seperti yang ditunjukkan oleh Dustfinger. Di sanalah dia menemui kamarnya Resa dan menemukan sebuah catatan yang di dalamnya berisikan gambar dia dan putrinya. Sedangkan Dustfinger dan Farid yang diketahui oleh anak buahnya Capricorn, Farid berhasil kabur. Beda dengan Dustfinger, dia pun ditahan. Dan ketika dia dibawa ke tempat tahanan, dia pun bertemu dengan Resa dalam keadaan seperti ini. Dustfinger pun mengatakan kepada Resa kalau suaminya berada di sini untuk menyelamatkannya.
Farid yang berusaha kabur, akhirnya dia kembali bertemu dengan Mo dan mengatakan kalau Dustfinger sudah ditahan. Ini dia penulis buku Inkheart yang bernama Fenoglio. Dia merasa terkagum dengan semua hasil ciptaannya di dalam buku yang sekarang bisa dia lihat secara langsung. Sedangkan Maggie yang dibawa menuju Capricorn, dia pun disuruh membaca buku-buku yang memang semuanya akhirnya menjadi kenyataan. Dan dia tidak begitu peduli lagi di mana keberadaan ayahnya Maggie. Capricorn berniat untuk membangkitkan Shadow, yaitu bayangan kegelapan. Shadow berada di dalam buku Inkheart. Awalnya memang kita tahunya buku Inkheart itu sudah dimusnahkan ke dalam api. Namun ternyata Capricorn menyimpan salinan lainnya di dalam sebuah peti yang berisi ular. Dan malam itu Capricorn akan menggunakan kekuatannya Maggie untuk membangkitkan Shadow dari dalam buku. Capricorn lalu membawa Maggie menemui seseorang yang sedang dia tahan. Dia mengatakan kalau Maggie akan diperlakukan seperti wanita tersebut. Ternyata Maggie akhirnya menyadari kalau wanita yang ditawan itu adalah ibunya. Hal itu pun menjadi senjata bagi Capricorn untuk menaklukkan Maggie agar Maggie mau menuruti semua keinginannya. Mo dari atas melihat kalau putrinya dan Fenoglio sekarang ditawan oleh anak buahnya Capricorn. Dan dia juga sempat bertemu kembali dengan Dustfinger. Dustfinger kembali lagi berhasil menyuruh peliharaannya Gwyn untuk mengambil kunci ruangan tersebut. Dia berhasil keluar, namun ketika dia berusaha untuk mengeluarkan Maggie dan Fenoglio, anak buahnya Capricorn berteriak-teriak seolah-olah nanti dia akan ditahan kembali. Dustfinger pun akhirnya memutuskan untuk pergi kabur seorang diri dan meninggalkan Maggie bersama Fenoglio tetap berada di sana. Dia memang berniat untuk kabur, namun akhirnya dia merasa menyesal dan kembali lagi ke kastil tersebut. Dia pun memberitahukan kalau Capricorn memiliki salinan dari buku Inkheart. Capricorn berniat untuk menggunakan Maggie membaca buku Inkheart untuk mengeluarkan Shadow dari buku tersebut. Fenoglio disuruh menuliskan cerita lain untuk membuat Capricorn dalam kejayaan. Sedangkan nenek tua yang terlihat seperti seorang penyihir ini, dia pun menjemput Maggie untuk didandani. Malam hari pun tiba, Maggie pun dibawa ke dalam sebuah acara ritual untuk membangkitkan Shadow dari dalam buku Inkheart. Semuanya menyambut Maggie, dan pada saat itulah Maggie melihat ibunya dan Fenoglio sedang ditahan dalam sebuah sangkar. Capricorn pun menyambutnya dan mengancamnya agar Maggie tidak berbuat macam-macam, kalau tidak ibunya akan menjadi korban. Sementara itu di sisi lain, Mo bersama Farid dan Dustfinger berusaha untuk menghentikan acara tersebut. Begitupun dengan Eleanor, dia menggait Darius untuk membuat acara malam itu gagal. Sampailah ritual pun dimulai dan Maggie disuruh untuk membaca bagian part untuk membangkitkan Dark Shadow. Sedangkan Dustfinger dan Farid, mereka berusaha untuk membuat kekacauan yang lain, yaitu memulai menyiram minyak tanah di sekitar kastil. Mereka berencana untuk membakarnya. Dengan ucapan Maggie, akhirnya Dark Shadow pun muncul. Capricorn terlihat kagum, begitupun dengan Fenoglio yang menuliskan buku tersebut. Dia seolah-olah melihat hal yang nyata dari apa yang ia tuliskan dalam bukunya. Namun anjing kecil yang pernah keluar dari buku yang dibaca oleh Maggie, dia membawakan kertas yang dituliskan oleh Fenoglio untuk menghentikan acara ritual malam itu. Kertas itu berisikan tulisan yang baru dibuat oleh Fenoglio untuk menghentikan kejadian buruk di akhir cerita di dalam buku. Kekacauan sempat terjadi di mana ketika Mo datang untuk menyelamatkan Maggie, dan juga kertas yang berada di tangan Maggie direbut oleh anak buahnya Capricorn. Kastil mulai terbakar dan itu membuat Capricorn murka. Bibi Eleanor juga datang loh untuk mengerahkan semua makhluk-makhluk mitologi yang sudah dia bebaskan tentunya untuk menghancurkan kegiatan malam itu. Terjadilah kekacauan di mana-mana, lalu Maggie disuruh oleh ayahnya untuk tetap membaca agar dia bisa mengendalikan situasi. Kertas tidak ada lagi, lalu ayahnya menyuruh agar Maggie menuliskan apa yang bisa dia tulis. Maggie pun menuliskan di tangannya agar dia bisa membacanya dan itu pun berhasil. Maggie berhasil membuat Dark Shadow untuk mundur. Dia juga membuat skenario di tangannya kalau Capricorn berubah menjadi butiran debu. Maggie juga menuliskan semua anak buahnya Capricorn berubah menjadi debu yang bertebangan di udara. Shadow dibuat menghilang, begitupun dengan semua makhluk-makhluk lainnya dikembalikan ke tempat semula, yaitu di mana mereka berasal. Dengan begitu, ibunya pun kembali ke dalam situasi semula ketika dia belum bisu. Sedangkan Fenoglio yang ingin menyatu dengan karyanya, dia pun dibuat masuk ke dalam buku oleh Maggie. Dengan penuh haru, keluarga kecil ini pun kembali bersatu. Begitupun Bibi Eleanor yang dibuat terharu dengan bertemunya mereka kembali. Sedangkan Dustfinger yang telat pergi ke lokasi kejadian, dia tidak bisa kembali ke dalam buku. Ditambah lagi dia melihat keluarganya Mo dalam kondisi yang sangat bahagia.
Dia berpikir mungkin Mo tidak akan lagi membacakan dirinya untuk dikembalikan ke dalam buku. Ditakutkan nanti akan ada lagi makhluk lainnya yang keluar dari dalam buku tersebut. Melihat kastil yang akan hancur, Mo dan keluarganya pergi meninggalkan kastil tersebut. Sedangkan Farid yang berhasil mengambil buku Inkheart, dia memberikan buku tersebut kepada Dustfinger. Lalu ternyata di belakang ada Mo yang mengikuti Dustfinger dan mengatakan kalau dia akan membacakan buku itu untuk membuat Dustfinger kembali ke dalam buku tersebut. Mo lalu membacakannya dan Dustfinger pun kembali ke dalam buku tersebut. Dan ternyata ketika Dustfinger sudah masuk ke dalam buku, dia tidak membawa Gwyn, binatang peliharaannya, pergi bersamanya. Dengan begitu, berkemungkinan Dustfinger tidak akan mati menyelamatkan Gwyn peliharaannya, seperti yang dikatakan oleh Venoglio, si pembuat cerita Inkheart. Resa dan Mo akhirnya kembali bersatu, dan sepertinya Farid tidak akan kembali ke dalam buku, mungkin dia akan memilih berada di dunia nyata bersama Maggie. Sedangkan Dustfinger yang sekarang sudah masuk ke dalam buku, berkemungkinan akhir hidupnya tidak akan mati karena dia tidak membawa binatang peliharaannya bersamanya. Dia kembali bertemu dengan istrinya Roxanne dalam keadaan yang bahagia. Ini semua hanyalah cerita fantasia, marilah kita jadikan ini sebagai hiburan semata. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena Cici nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!